Jumpa lagi bersama kami Hukum ID pada sore hari ini. Kami ada di kampus Pasca Sarjana UPI Salemba. Pada sore ini kami akan bincang-bincang bersama dengan Prof. Dr. John Piris SAMS untuk mengupas persoalan yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, masalah bebasnya Ronald Tanu dalam kasus pembunuhan pada tahun 2023. Selamat sore Pak Prof. Sore Gimana kabarnya? Rian. Ya, baik. Pak Prof, kami ingin menggali persoalan ini sesuai dengan kaidah hukum, Pak Prof ya. Ya. Bagaimana Pak Prof menanggapi dan melihat kasus yang terjadi pada Ronald Tanu ini, di Ya. mana diputus bebas pada beberapa bulan kemarin dengan hakim Surabaya. Ya. Pandangan Pak Ya, Prof cukup viral kasus pembunuhan ini ya, yang terjadi ya dilakukan oleh Ronald Tanu, anak dari seorang anggota dewan ya. Ya, memang orang bilang bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Setuju. Seperti itulah metafora itu memang terjadi di mana-mana. Nah, kalau kita lihat, walaupun tuntutan jaksa berbeda dengan hakim, ya hakim punya perasaan keadilan yang berbeda juga, keyakinan yang berbeda juga, sehingga diputus bebaskan begitu. Itu kan sedikit mengganggu naluri kita yang berkecimpung dalam dunia hukum ya. Bagaimana supaya imparsialitas, kenetralan penegak hukum untuk menangani satu kasus, apalagi kasus pidana pembunuhan ya, pembunuhan yang mungkin berencana ya, kita belum dibuka secara terang benderang soal itu. Apakah berencana, ini sudah tahun 2023 kan, sekarang 2024 ya, dan hakim mengatakan bukti-bukti yang disodorkan oleh jaksa itu tidak valid ya, toh setahu yang saya ikuti selama ini. Jadi dua-duanya penegak hukum ya. Di dalam buku ini yang disebut, dikulas oleh Donald Beck, The Behavior of Law, itu memang ada gerak sentripetal hukum yang memang dia cenderung memihak pada yang berkuasa, yang punya uang, yang punya kedudukan. Sekiranya kalau, tanda kutip, Ronald Tanu itu warga negara biasa, saya mohon maaf saudara-saudara yang mendengar pikiran saya, mungkin keputusan yang lain. Berbeda lagi ya? Berbeda. Ya, saya tidak mengatakan ini sudah malpraktek, tidak. Tapi bisa terjadi. Karena hukum yang gerak sentripetal itu, kalau seseorang dekat dengan pusat kekuasaan itu, seolah-olah dia dilindungi. Ya, ini anak anggota DPR. Betul. Ya toh? Punya kekuasaan, punya uang. Bisa terjadi, ini asumsi saja ya. Saya tidak bisa menjudge seperti itu. Asumsi publik seperti itu. Sebaliknya, gerak sentrifugal yang hanya dimiliki oleh Dini, ya, seorang yang memang rakyat biasa, ya, yang dipacarin oleh Ronald Tanu, terus disiksa sesuai dengan bukti-bukti, ya toh, saksi-saksi juga, tapi memang menurut hakim itu tidak valid, kan begitu kan? Ya, sehingga diputuskan bebas. Jadi gerak sentrifugal yang dimiliki oleh Dini Sari itu, dia warga biasa yang tidak dilindungi dengan kekuasaan, dengan uang untuk membayar pengacara yang cukup profesional, dan proses hukum ini harus berjalan sesuai dengan nurani kita yang menginginkan ada keadilan dan kebenaran. Ya, biasa orang-orang seperti itu ya korban. Ya, makanya buku ini saya paling suka nih, The Behavior of Law, perilaku hukum yang memang tergantung dari siapa pemegang kekuasaannya, tergantung siapa yang hakim dekat dengan pusat kekuasaannya, dan cenderung untuk dia memutus sesuatu yang bisa menguntungkan pelaku dan juga menguntungkan diri sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini tidak benar.
Tapi sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang hukum sudah puluhan tahun, ya hampir 40 tahun lebih, saya melihat ini ada hal yang aneh. Ya, bayangkan dia saya kurang tahu ada CCTV yang sudah ditampilkan dalam persidangan itu atau belum. Dia disiksa di tempat parkir ya, gitu. Lalu ditarik masuk dalam mobil terus seterusnya terjadi proses pembunuhan. Apakah semua itu lengkap? Fakta dan bukti-bukti hukum cukup untuk itu? Enggak. Saya tidak mengikuti pengadilan itu, saya cuma mengikuti di medsos saja ya, dan media cetak. Gitu ya. Tapi kalau betul-betul itu memang terjadi ya masih ada putusan hakim yang menguntungkan si Ronald itu terjadi karena ya ada jalan yang lain untuk ya banding ya pada pengadilan tinggi kan bisa saja terjadi seperti itu dan seterusnya pada Mahkamah Agung ya, sehingga pengacara yang membantu saudara almarhum Dini dan keluarganya sudah harus mempunyai bukti-bukti atau novum ya yang memperkuat keyakinan hakim bahwa betul-betul pelakunya adalah si Ronald Tanur itu. Sebab jika tidak kasihan juga. Pada kasus-kasus yang lain akan terjadi itu. Sama seperti ini. Sama seperti itu, mungkin lebih kejam. Boleh jadi mungkin malpraktek yang dilakukan oleh hakim. Bukan saya kasus ini, kasus-kasus yang lain ya. Gitu ya. Dan saya kira ini harus tidak bisa kita biarkan. Naluri saya bergejolak membaca peristiwa itu. Kasihan di mana-mana tuh orang yang tidak punya itu menjadi apa ya, orang yang tersiksa, tertawan, ya, terjajah karena dia orang kecil dan tidak mampu gitu Pak. Otomatis orang kecil itu ya identik dengan orang yang tidak mampu, tidak miskin, yang miskin, tidak mempunyai akses politik ya, untuk bisa mempengaruhi proses pengambilan putusan hakim yang benar gitu. Dia betul-betul termarginal kan. Sementara yang kita tahu bahwa hukum itu berintikan keadilan dan kebenaran. Gitu? Penegakan hak asasi manusia juga harus. Jangan dikorbankan rakyat kecil hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu yang dekat dengan pusat-pusat kekuasaan. Hakim itu sebetulnya berada pada pusat kekuasaan yudikatif. Jadi pusat kekuasaan yudikatif itu harus menjadi pusat keteladanan. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu orang-orang yang menduduki kekuasaan itu harus menjadi teladan bagi rakyat kebanyakan gitu loh. Berlaku adil, berlaku santun, berlaku benar gitu. Jangan melanggar hak asasi manusia. Nah saya kira gitu, Ian ya. Apa yang saya melihat dari kacamata saya sebagai pengamat hukum ya, secara ya saya tata negara memang, tapi saya juga senang sama pidana. Kenapa ya? Memang benar, hukum itu kan variabel dependen dari politik, dari kekuasaan. Hukum tidak ada artinya apa-apa kalau penegaknya tidak tegakkan itu. Dia sangat tergantung. Dan dalam hukum pidana kebanyakan orang menggunakan kacamata kuda. Bukti tidak cukup. Selesai. Melanggar pasal sekian. Selesai. Tidak ada lagi debat-debat yang sifatnya filosofis, humanis. Tidak ada di situ. Hanya sebatas itu aja. Sebatas itu. Sebatas itu. Apalagi kalau sudah eman dibanting untuk ya selesai perkara. Ya wajah hukum kita di negeri ini sekarang seperti itu. Menurut pendapat saya. Oke. Kalau sudah bercermin dari keputusan hakim yang tadi, Pak Prof melihatnya keproporsionalan hakim sekarang diuji nih Pak. Oh iya. Bagaimana Pak Prof? Saya kira dengan kasus Mahkamah Konstitusi putusan 90, putusan MA yang memang seenaknya merubah norma, itu kan wajah hukum kita itu tercoreng. Ya toh? Ya. Harusnya rule of law, tapi mereka menggunakan doktrin rule by law.
Artinya hukum itu saya menentukan. Ya toh? Iya, Itu tercoreng habis itu wajah hukum kita, wajah demokrasi kita. Kasat mata kita melihat pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi hakim itu atau ya saya tidak semua ya, tidak semua hakim ya. Tapi yang mereka lakukan tuh bisa dikategorikan sebagai onrechtmatig hoveresta. Perbuatan melawan hukum oleh aparatur pemerintah. iya, iya. Apakah itu di eksekutif, apakah itu di legislatif, apakah itu juga indikatif. Misalnya kasus umur 40 tahun bisa diturunkan. Hmm, Bisa di bawah itu dong. iya, Yang penting dia sudah menjabat kepala daerah. Gitu. Padahal mereka lupa bahwa legislatif bergumul itu kenapa harus 40 tahun misalnya. Itu kematangan emosional, betul. kematangan profesional, kematangan moral. Seseorang kepala negara atau wakil kepala negara itu dibutuhkan. Iya, Apalagi negara yang sebesar Indonesia, setuju. yang majemuk sekali ya, multi kultur, ya, yang serba meliputi, dibutuhkan seorang pemimpin yang punya kematangan emosional, spiritual, intelektual yang bagus. Bukan anak yang belum punya pengalaman apa-apa. Kasus itu masih kita hangat-hangat melihat terjadi lagi di MA. Ya toh? Iya, Jadi mau dibawa kemana ini? bangsa ini. Bangsa ini. Dan mau dibawa kemana di bawah hukum kita ini? Kalau hukum itu tidak berwibawa. Yang berwibawa itu adalah penegak-penegak hukum ya, para politisinya. Itu berbahaya loh. Masa depan kita sebagai negara hukum itu sangat berbahaya. Ya, kita kan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, berdasarkan konstitusi. Ya, keinginan untuk menjabat 3 periode juga bagi seorang presiden juga itu untuk Ibu Megawati keras. Sejatinya Megawati itu pengawal konstitusi, the guardian of constitution dia. Ya, dia diminta oleh Jokowi untuk menambah 3 tahun, Megawati tolak. Diminta lagi menambah 1 periode, Megawati tolak. Untung ada seorang Megawati. The Iron Woman, wanita baja besi, yang kekeh, itu taat pada konstitusi itu. Ya, untung ada dia. Mahkamah udah hancur itu. Berantakan ya. Berantakan semua. MPR juga seperti itu kan. DPR juga seperti itu. Untung ada seorang Megawati bisa mempertahankan itu. Ya toh? Harusnya orang figur seperti itu diperbanyak ya. Di semua rumpun kekuasaan itu. Baik eksekutif maupun di legislatif maupun di yudikatif. Di eksekutif yang paling banyak. Ya, eksekutif itu polisi, presiden, menteri, KPK, KPU, itu eksekutif itu Pak. Ada semuanya di situ. Nah, kalau diisi oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, tidak bermoral, ya hancur negeri ini. Begitu lihat. Iya. Jadi ini suatu tantangan pemerintah, Ya, lebih dengan Mahkamah Agung ya, melihat kasus ini. ya, ya. Setidaknya 3 hakim ini Pak, Pak Hmm, Prof yang memberikan kebebasan hmm. bagi Roni Tanu. Bagaimana Pak Prof melihat keberanian dari Pak Jaksa Agung untuk bisa menindaklanjuti kasus ini? Apakah memang sudah benar keputusan yang dia ambil di Ketuk Hakim Surabaya membebaskan Roni? Jaksa Agung saya kira tidak salah kalau dia mengambil langkah-langkah yang memang dapat dikatakan cukup bijaksana Ya. untuk bisa ya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Hakim-hakim. ya dia mengusulkan kepada Mahkamah Agung supaya Mahkamah Agung tuh harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hakim-hakim. Tidak mungkin Jaksa Agung melakukan itu. Setuju.
Karena dua organ yang berbeda kan begitu. Karena mereka sebagai pejabat-pejabat teras kan ada forum formal maupun non formal untuk melakukan konsolidasi dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan. Jaksa Agung punya kewenangan untuk itu. Ada Artinya gitu. ada, saya kira. Ya aturlah baik-baik hakim-hakim itu ya supaya ya yang benar dong menangani satu perkara, mengenai satu ya putusan yang betul-betul adil dan dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat kan begitu. Ya. Bisa Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk itu atau tugas untuk itu. Tugas kemanusiaan, tugas kebangsaan dia untuk itu, tugas kenegaraan dia untuk itu. Menegakkan konstitusi, menegakkan hukum, menegakkan hak asasi manusia, menegakkan keadilan dan kebenaran. Kan begitu. Sebaliknya juga kalau Jaksa Agung, jajarannya itu Kejaksaan Agung juga brengsek jaksa-jaksanya, itu Mahkamah Agung bisa lakukan koreksi. Iya dong, harus begitu. Istilah saya itu harus ada integrated law enforcement proses. Proses penegakan hukum terpadu antar seluruh lembaga-lembaga atau organ-organ yang bergerak dalam bidang penegakan hukum. Jaksa, polisi, KPK, KPU harus terpadu. Sinergi, Pak. Bersinergi. Begitu, Pak. Ya. Jangan tinggal diam, nggak bisa. Jaksa Agung tuh kan ya jaksa penuntut umum kan di bawah dia semua. Ya toh? Penyidikan juga jaksa melakukan itu kan, selain polisi. Ya harus juga melakukan koordinasi lah. Jangan ego sektoral ya dan kultus kelembagaan itu. Seolah-olah saya yang memegang Kejaksaan Agung saya punya kuasa lebih, atau yang memegang Mahkamah Agung punya kuasa yang lebih, atau yang memegang kekuasaan di Mahkamah Konstitusi mempunyai kuasa. Tidak bisa seperti itu. On the track. Sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Equality before the law. Perlindungan hukum bagi masyarakat itu penting sekali. Ya. Jangan saja melindungi orang-orang yang berduit. Jangan saja melindungi orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Tidak bisa. Semua harus dilindungi. Ya. Jangan parsial tapi imparsial. Gitu loh. Adil dan benar. Fair. Fairness. Yang wajar lah. Kira-kira gitu ya. Oke. Jika nanti ada dari pihak dari korban sendiri untuk memastikan bahwa keputusan dari hakim ini memang melenceng, dari kacamata Pak Pros sendiri, apa yang akan diterima nanti bila memang keputusan ini, karena semua anggota DPR maupun pengamat ini salah keliru keputusannya. Pak Prof melihatnya dari sisi hukum, apa yang akan diterima hakim sendiri jika memang ini terbukti benar-benar bersalah tetapi dibebaskan? Hukuman apa Pak Prof yang pantas? Ya saya kira harus dapat hukuman yang pantas. Iya. Saya kira itu. Apakah dicopot dari jabatannya atau memang langsung diberhentikan secara tidak terhormat? Gitu. Tapi kita tunggu dulu prosesnya, proses hukum yang betul-betul ya harus dilakukan, banding, kasasi. Dan ini makan waktu yang lama. Kasihan dong korban itu. Kita punya kebijakan nasional dalam bidang atau kebijakan kriminal itu, ya menangani kasus-kasus terutama pidana itu, ya kita udah tahu bahwa jangan sampai bertele-tele, biaya mahal kan. Iya, betul. Kalau bisa dilakukan 1-2 tahun ini selesai, sampai di Mahkamah Agung selesai. Kasihan dia korban ini. Dari mana? Ya gitu. Dia sudah rugi lahir dan batin, anaknya dibunuh, belum lagi dia harus mencari uang untuk membayar pengacara dan seterusnya. Bayangkan, itu orang-orang seperti itu harus dilindungi, ya kan? Jangan ditekan demi
kepentingan orang-orang tertentu saja yang punya akses kekuasaan. Ya, yang menguasai lembaga-lembaga negara, tapi seperti itu. Kasihan, Pak. Setuju, Ya, setuju. Yang terakhir, Prof, jadi apa kesimpulan dari Prof sendiri melihat penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini, di mana dikatakan bahwa hukum itu runcing ke eh, runcing ke bawah, tumpul ke atas, Pak. ya kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 aja. Kita nggak usah cari lagi teori-teori yang lain. Hanya itu. Teori kalau terlalu banyak. Ratusan bahkan ribuan teori. Doktrin, ya, hukum yang kita gunakan di norma-norma hukum sudah terlalu banyak. Di Pancasila itu sederhana saja. Ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang bertuhan itu, hakim yang bertuhan, jaksa yang bertuhan, atau saksi yang bertuhan itu harus jujur di hadapan Tuhan. Dia harus mempertanggungjawabkan itu, keprofesionalannya itu kepada Allah yang menciptakan dia. Kedua, dia harus bertanggung jawab kepada negara itu. Sampai seberapa jauh hakim, jaksa, polisi, dan lain-lain itu melaksanakan tugasnya untuk menjadikan negara ini adalah negara yang hukum dan demokratis, yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh rakyat tanpa pandang bulu, tanpa melihat agama apa dia, suku apa dia, status sosial apa dia. Kembali ke situ saja. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil dong memperlakukan rakyat kecil itu di hadapan hukum. Kan pasal 27 sudah jelas. Segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecualinya. Wajib menjunjung hukum. Hakim harus wajib menjunjung aturan-aturan hukum. Iya. Menjunjung nilai-nilai Pancasila yang sakral itu. Tidak usah cari teori-teori yang dari barat lah. Teori kita sudah cukup kok. Selain teori-teori dari negara lain juga kita gunakan. Prinsip-prinsip keadilan yang sifatnya universal. Kita harus adopsi dan tidak saja mengadopsinya, tapi mengimplementasikan ini dengan benar. Mengamalkan semua sila dalam Pancasila. Ya, semua hak asasi manusia di pasal 28 A sampai di J itu harus kita amalkan. Kan begitu. Ya. Disesuaikan juga. Ya, Pancasila sebagai force gates jiwa bangsa, jati diri bangsa Indonesia itu harus melekat di dalam pikiran hakim, dalam pikiran jaksa, polisi, KPK, KPU, termasuk. Oke. Ada lagi tambahan dari Prof? Saya kira sudah tidak ada. Ya, intinya di situ. Dan saya kira ke depan ya menjadi tugas kita, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, menjadi tugas kita adalah bagaimana menjaga di bawah negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu dengan benar. Tanpa itu negara ini akan hancur berkeping-keping. Ya. Dan keteladanan, keadilan dan kebenaran itu harus dicontohkan. Ya. Harus ada legacy dari pemegang kekuasaan itu untuk bagaimana mengamalkan kebaikan, keadilan, kebenaran tanpa melihat status sosial seseorang. Dengan cara seperti itu saya kira hakim itu diberkati, jaksa diberkati, polisi diberkati, kita semua diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kan di situ sebetulnya intinya. Ya toh? Ya kuncinya. Ya kita ini kan religion nation state. Negara yang berketuhanan, yang beragama, dan jiwa kebangsaan harus kita pelihara. Ya toh? Ditanamkan ya, Dok. Harus ditanamkan menjadi the spirit of the nation, Pancasila itu. Betul-betul harus menjadi jiwa bangsa. Ya. Jati diri bangsa kita. Ya kan waktu mereka disumpah menjadi hakim, jaksa, polisi kan begitu. Tapi kenapa semua melanggar sumpah itu? Demi mengejar uang, mengejar jabatan. Jangan dong. Tidak boleh. Tapi sudah lari dari relnya. Betul. Dan yang melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu para elit politik. Lebih banyak dari rakyat biasa.
Ya, karena mereka memegang kendali kekuasaan. Sudah berkuasa mau berkuasa lagi. Terus gitu, Bro. Terus menerus. Ya tidak bisa dong. Tidak Berikan boleh. kesempatan kepada yang lain. Gitu. Dan kalau hakim atau jaksa polisi yang kotor ya kita singkirin. Kita ganti dengan orang-orang yang beradab, bermartabat, yang cerdas, ya, yang profesional, termasuk para pengacara, advokat, konsultan hukum, ya toh? Semua itu, semua bidang itu harus kita benahi. Dan saya kira pendidikan rumah itu yang menentukan, pendidikan keluarga itu yang menentukan Awalnya. awalnya. Sebagaimana dikatakan oleh filsuf Immanuel Kant, ya, ciri khas kebudayaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mendidik dan mengajar dirinya sendiri. Dari kita terpancar itu sifat-sifat, itu karakter yang memang terpuji. Harus jujur, tulus, ya, ikhlas untuk mengabdi kepada kemanusiaan, kepada bangsa dan negara ini. Dan jangan merugikan orang lain, jangan merugikan rakyat itu. Mereka itu harus dimuliakan. Karena itu juga makhluk Tuhan, makhluk sosial. Ya, yang harus kita hormati. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih waktunya Pak Prof untuk Lian. bincang-bincang pada hari ini. Ya. Demikian Hukum ID perbincangan kami dengan Prof. Dr. John Piris pada sore ini. Kita kembali lagi untuk acara yang selanjutnya. Sampai jumpa.